Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Tadi ampuninya. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti dirimu. Tadi ampuninya. Halo adik-adik, Kak Asi mau ajak kalian main nih sama Kak Windy dan Kak Eli. Lihat nih, Kak Asi bawa amplop. Ada yang bagus, ada juga yang jelek. Yuk kita tanya Kak Windy yuk. Kak Windy mau amplop yang mana? Yang paling bagus. Yang paling bagus. Dieliminasi yang jelek. Mau yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Yuk kita lihat yuk isinya. Lihat adik-adik, ternyata isinya sebatang pohon yang kekeringan, gak pernah disiram, sampai daun-daunnya tuh berguguran semua adik-adik. Ternyata amplop yang bagus ini gak selalu isinya bagus. Yuk sekarang kita tanya Kak Eli. Kak Eli mau yang mana Kak Eli? Aku pilih yang jelek aja deh. Kak Eli pilih yang jelek ya? Iya. Takut dapet kayak Kak Windy ya? Iya. Yang mana Kak Eli? Yang sebelah sana. Kanan, kiri? Kiri. Kiri. Kak Eli pilih yang kiri adik-adik. Kita lihat yuk isinya. Wah, isinya ada gambar seorang anak laki-laki yang lagi tertawa bahagia adik-adik. Wah, benernya ternyata amplop yang jelek, ini amplop bekas, udah ditembel-tembel, tapi ternyata dalamnya bagus. Ada sukacita di dalam amplop yang jelek adik-adik. Nah, adik-adik, tapi kalau kita tanya nih ya ke teman-teman semua, siapa di sini yang mau amplop jelek isinya bagus? Pasti nggak ada. Terus mau amplop bagus isinya jelek, pasti juga nggak ada. Di sini pasti semuanya mau amplop yang bagus dan isinya bagus kan? Iya dong. Iya. Ya, Kak Asi juga. Kira-kira ada nggak ya di sini amplop bagus yang isinya bagus? Coba kita buka amplop bagus yang satu lagi. Wah, bener adik-adik, ini amplop bagus dan isinya juga bagus. Isinya seorang anak perempuan yang cantik. Dia lagi mainan, terus dia lagi bahagia, terus difoto. Bagus ya adik-adik ya. Nah, kasih. Adik-adik, cerita hari ini itu tentang seorang gadis yang cantik wajahnya, juga cantik hatinya. Yuk kita dengar sama-sama. My name is Colonel TikTok, TikTok, and you are friends of mine. And I'm so glad to tell you, it's Bible story time. Halo adik-adik. Selamat jumpa. Lama tidak bertemu lagi. Adik-adik, kali ini kakak mau bawa firman Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih kami mau mendengar firman Tuhan. Kamu buka hati kami supaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk di dalam hati kami. Tuhan Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, halo, apa kabar? Baik-baik semua ya. Nah, adik-adik, kali ini kakak mau memberitakan firman Tuhan. Temanya tentang memelihara
kasih persaudaraan. Itu adik-adik bisa baca di Ibrani 13 ayat 1. Nanti adik-adik bisa lihat ya. Nanti mama papa bantuin bacain. Peliharalah apa tadi? Kasih persaudaraan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kali ini juga mengenai memelihara kasih persaudaraan. Adik-adik, kakak ambil dari salah satu cerita di dalam Alkitab tentang seorang gadis kecil yang cantik. Namanya Esther. Nah, adik-adik, Esther ini tinggal di tanah Persia. Waktu itu adik-adik dia masih kecil, orang tuanya sudah meninggal. Kedua orang tuanya meninggal. Esther tinggal sendirian dan dia tinggal bersama dengan sepupunya yang lebih tua. Sepupunya ini merawatnya untuk waktu yang lama. Saudara sepupunya ini bernama Mordekai. Mordekai mencintai Esther dan merawatnya seolah-olah Esther itu adalah anaknya sendiri, putrinya sendiri, adik-adik. Mordekai mengajarinya semua hal. Apa yang biasa diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, dia mengajarinya dengan sabar. Dia mengajarinya untuk selalu bersikap ramah, untuk bersikap senyum kepada semua orang, suka membantu, jujur, dan berani. Dan dia juga mengajarkan untuk mencintai dan menyembah Tuhan. Meskipun Esther dan Mordekai ini tinggal di Persia, mereka bukan orang Persia. Mereka adalah orang Yahudi, adik-adik. Dan Mordekai tidak ingin saudaranya ini, sepupunya ini, Esther ini, melupakan Tuhan, bangsanya, Tuhannya, adik-adik. Ketika Esther bertumbuh menjadi seorang gadis muda, menjadi wanita muda, Raja Persia, Raja Ahasveros, yang adalah seorang raja di mana mereka tinggal, memutuskan untuk mencari seorang ratu baru. Para gadis seluruh negeri dipanggil ke istana. Raja akan memilih ratu baru dari antara mereka. Dan Esther adalah salah satu dari para gadis itu. Setiap gadis tersebut dipersiapkan 1 tahun perawatan dengan khusus supaya mereka pergi menemui raja. Jadi setiap gadis itu disiapkan 1 tahun penuh, adik-adik. Dirawat sebaik mungkin, dibikin cantik, karena mereka akan menemui raja, akan dipilih oleh raja. Nah, selama masa itu mereka tinggal di istana. Nah, adik-adik, Esther, adik-adik, karena dia baik, karena dia adalah gadis yang bijaksana, gadis yang menyenangkan, ramah, suka senyum, suka membantu, sehingga itu menimbulkan kasih, adik-adik, kasih sayang terhadap orang yang bertanggung jawab, yang menanggung jawab atas semua gadis-gadis yang ada di istana tersebut, yang mau dipertemukan dengan raja. Esther diberi fasilitas yang lebih. Esther diberi 7 pelayan khusus, adik-adik.
diberi makanan yang terbaik, bahkan diberi tempat yang terbaik. Karena Esther bisa mengambil hati karena menimbulkan kasih sayang kepada orang yang bertanggung jawab itu. Adik-adik, Esther harus berpisah dengan Mordekai untuk tinggal di istana, adik-adik. Meski berpisah, adik-adik, Mordekai dengan Esther, Mordekai tetap berdoa untuk mereka saling mendoakan. Mordekai dan Esther ini saling mendoakan dan saling memberi perhatian. Mordekai ini bekerja di istana raja, adik-adik. Dia tiap hari berjalan, adik-adik, di depan pelataran, di taman dekat tempat Esther dan gadis-gadis muda tadi tinggal. Jadi, tiap hari, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana Esther dan apa yang terjadi padanya. Akhirnya, tiba waktunya bagi Esther untuk bertemu dengan raja. Sudah 1 tahun berjalan, raja mau bertemu dengan Esther. Nah, adik-adik, kira-kira raja akan menyukainya tidak ya? Apakah raja akan lebih menyukainya daripada semua gadis yang lain ya? Pikirnya mereka. Apakah raja akan menjadikan Esther sebagai ratunya ya? Esther dan Mordekai berdoa, adik-adik. Ternyata benar, adik-adik. Raja menyukai Esther. Mordekai telah membesarkannya dengan baik, sehingga Esther tidak hanya cantik, namun dia juga baik. Luar dan dalamnya manis, baik. Dalam perilaku dia manis, baik dalam perilaku dan dalam bersikap. Dia memenangkan hati raja, sehingga raja memilih dia untuk menjadi permaisurinya. Raja meletakkan mahkota kerajaan kepada Esther, kepada kepala Esther, dan mengangkatnya menjadi ratu. Raja memberi pesta yang besar untuk Esther. Raja memberikan liburan kepada seluruh negeri dan memberikan banyak hadiah untuk menghormati ratu yang baru, yaitu Ratu Esther. Adik-adik, Mordekai telah merawat Esther hampir sepanjang hidupnya. Dan dia tidak berhenti merawatnya ketika dia menjadi ratu. Ketika dia di istana raja, Mordekai dan Esther itu adalah bagian dari keluarga Allah. Kita ini juga keluarga Allah, adik-adik, keluarga Tuhan. Dan orang-orang di dalam keluarga Tuhan, di keluarga Allah, tidak pernah berhenti saling merawat. Apa artinya saling merawat, adik-adik? Artinya saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling membantu, dan saling mendoakan. Nah, seperti yang dilakukan Mordekai kepada Esther. Nah, adik-adik, firman Tuhan sangat singkat karena perjumpaan kita sangat dibatasin. Nah, adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Biar Roh Kudus yang akan menerangkan dan memeteraikan lebih lagi di dalam hati setiap kita. Nah, adik-adik, kakak ajak kembali untuk berdoa firman Tuhan yang sudah kakak bacakan, sudah kakak sampaikan, biar masuk dalam hati kita semua. Kita doa ya adik-adik. Sebelum kita doa, kita mau sama-sama menyanyi firman Tuhan. Firman
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan. Biar Tuhan firman-Mu yang singkat ini kami percaya Tuhan, anak-anak meteraikan, Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap telinga-telinga yang mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Esther. Esther adalah gadis yang cantik, bukan hanya wajahnya tapi hatinya juga. Bagaimana Esther bisa menjadi gadis yang cantik secara fisik juga cantik di dalam hatinya? Ternyata dia punya seseorang yang selalu mengasihi, peduli sama dia, yaitu Mordekai. Bahkan setelah Esther menjadi ratu, Mordekai tetap selalu memperhatikan Esther, memberikan nasihat bagaimana dia harus bersikap. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita dari Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan.